Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Adenzis Pekerjaan dan Hobi Channel. Bagaimana kabarnya Bro Enzis semua yang menyaksikan video saya ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya ada di kantor. Rencananya mau memperbaiki aquascape yang dulu pernah saya buat. Jadi setelah kalau nggak salah kurang lebih sekitar 3 minggu ya, 3 minggu setelah saya buat itu sudah saya masukkan ikan juga. Ternyata mosnya itu jadi ada celahnya karena ada ikan sapu-sapu yang saya beli itu masuk ke bawah antara mos dengan pasir malang. Nah, hari ini saya juga sekalian mau bersihkan juga. Kemarin saya lihat hari Jumat itu ternyata ada satu ikan saya yang mati. Itu lupa saya angkat, lupa saya keluarkan. Terus airnya juga agak kecoklatan. Ini saya juga agak bingung kenapa bisa kecoklatan. Kemarin sih dapat saran juga dari Mas Eko namanya yang jual ikan dekat rumah saya. Itu katanya disuruh pakai bakteri starter, cuman belum saya aplikasikan. Ini saya mau coba dulu dengan apa yang saya punya, dengan apa yang saya bisa, ala kadarnya sebenarnya. Jadi masih seperti yang kemarin, kita cuma pakai pasir malang. Nah, ini saya tambahkan batu. Kemudian saya tambahkan pakai mos juga yang lama. Mosnya ini saya ikat ke batu. Oke, langsung aja ya kita mulai. Oke, ini tanknya yang kemarin. Ini sudah saya bersihkan. Tadinya saya mau ganti pasir malangnya. Cuma karena pasir malangnya ketinggalan di rumah, jadi nggak saya ganti. Ini cuma saya bersihkan aja pasir malangnya. Tadi cukup kotor. Kemudian ini ada batu yang saya pasangi dengan mos. Cuma mosnya saya ikat aja pakai benang, mungkin bisa dilihat di sini ya, ada benang-benangnya. Kemudian nanti ini masih ada ikan, bisa kelihatan nggak ya? Nah, ini ikannya, ikan saya. Bisa kelihatan ya, ada. Saya kurang paham ini ikan sapu-sapu jenis apa yang ada di bawah, tidak bisa kelihatan ya. Kemarin juga saya sempat tambahin siput turbo yang ada di sebelah kanan. Kemudian ini kalau nggak salah siput tanduk ya, kalau nggak salah namanya. Oke, yuk langsung aja kita pasang batunya. Kita pasangnya sesuai sama imajinasi aja. Ini saya agak miringin sedikit, balik ini. Oke, ini sih sebenarnya simpel aja ya, cuma kayak gini. Tadinya mau saya tambahin kayu, cuma nggak ada kayu yang cocok, kayaknya nggak ada yang pas untuk tank saya yang kecil kayak gini. Oke, setelah ini kita masukin airnya perlahan-lahan. Kita pakai bantuan kantong plastik biar sebenarnya harusnya sih nggak masalah ya, karena ini cuma batu dan nggak ada tanaman kayak yang seed carpet atau yang lainnya ya, yang kalau misalkan kena air itu terus langsung lepas. Coba deh nggak usah pakai plastik. Kita tuangkannya di atas batunya aja ya, biar nggak kena pasir malangnya, biar pasir malangnya juga nggak berubah, atau mungkin kotoran-kotoran halusnya nggak ikut naik.
Nah, kalau di kamera kelihatan jernih ya, tapi aslinya ini masih ada kotoran-kotoran halusnya. Kayak apa? Mos yang lepas. Mungkin ada sedikit lumpur-lumpur dari pasir malangnya. Nanti saya saring pakai filter. Kebetulan juga filter gantungnya sudah saya cuci. Mosnya terlihat agak sedikit coklat. Mungkin saya nanti mau coba beli lampu UV ya. Mudah-mudahan bisa bantu. Katanya sih harus pakai lampu UV juga katanya. Nah, sekarang kita pindahin ke meja saya. Oke, ini sudah saya pindahkan ke meja kantor saya, meja kerja. Kalau di kamera mungkin kelihatan jernih ya, cuman ini aslinya masih agak keruh sedikit karena pasirnya sudah saya cuci, jadi nggak terlalu separah seperti yang dulu. Sekarang kita coba mau pasang filternya ya. Jadi ini sudah saya pasangi filter, masih dalam proses penyaringan. Harapannya kotorannya bisa kesaring semua. Kita tunggulah ya, kira-kira 1 jam biar airnya benar-benar bersih. Ini masih kelihatan ini kalau nggak pakai kamera, masih kelihatan agak sedikit keruh. Masih agak kelihatan sedikit juga benang-benangnya. Nanti coba saya rapikan lagi biar nggak terlalu kelihatan benangnya. Kita rapikan benangnya ya. Kita tutupin pakai ini aja, pakai pasir malangnya. Ini yang enak mungkin di depannya ini dikasih ada tambahan batu lagi ya. Tapi kalau akuariumnya sekecil ini kadang suka, kalau terlalu banyak isinya kok kayaknya nggak enak juga ya. Ini menurut saya ya, kayaknya agak kurang enak sih dilihatnya. Saya suka yang simpel-simpel sih sebenarnya kayak gini. Jadi kalau yang simpel-simpel kayak gini tuh, kalau misalkan kita mau bersihin, kita mau kuras, kita punya waktu, enak bersihin ya, nggak perlu khawatir merusak tanamannya dan lain-lain. Karena kan isinya cuma batu sama mos sama pasir malang, sudah selesai. Oke, mungkin kita tunggu sampai 1 jam lagi ya. Sekarang jam 11 kurang 15. Kita coba nanti lihat jam 12 kurang 15 atau jam 12 tepat nanti airnya sudah bisa jernih atau belum. Oke, ini sudah kira-kira kurang lebih 30 menit. Airnya sudah cukup lumayan jernih, baik di kamera maupun aslinya ya. Kayaknya nggak perlu nunggu sampai 1 jam. Nah, ini ikannya sudah bisa kita masukin. Saya sempat beli udang, ada 5 ekor kalau nggak salah, 5 atau 6 saya lupa, 6 ekor kalau nggak salah. 3 ekor saya taruh di rumah, dan 3 ekor saya bawa ke sini. Cuma ternyata yang selamat cuma tinggal 1. Tadi ada yang biru ya, mungkin kalau Bro Ensis bisa lihat, tadi ada udang warna biru kecil. Susah juga pelihara udang.
Saya pikir tadinya udangnya besar, mungkin ya sebesar ikan neon atau ikan gupi, tapi ternyata kecil banget. Udang yang saya punya itu ada yang sedot filter, ada 2 ekor kalau nggak salah yang sedot filter. Jadi sebelumnya filternya nggak saya pasangin yang bagian bawahnya itu, yang ada lubang-lubangnya itu. Mungkin kalau Bro Ensis bisa lihat yang filter yang di bagian bawahnya ya, yang di bagian sini nih, bagian sini. Karena yang di rumah waktu itu tanknya kecil, jadi cuma tank soliter cupang. Nah, ternyata ukurannya nggak pas sama pipa dari filternya. Oke, ikannya sudah masuk semua, tinggal terakhir yang saya masukin itu ada keong. Ini ada keong tanduk, aduh ya terbalik. Ini ada keong turbo, terbalik semua keongnya. Ya, sudah semua. Sudah saya masukin semua, baik ikannya sama keongnya. Sekarang tinggal kita kasih makan. Mudah-mudahan mereka sehat semua, gak ada yang mati. Oh, tapi kemarin ada yang mati satu sih. Saya juga kurang paham kenapa ikannya mati satu. Saya agak kurang paham juga nih jenis ikan yang warna kuning. Yang warna kuning ini ikan apa ya? Saya beli aja karena ikannya lucu, terus rame juga. Nah, pas saya beli itu ternyata ketika saya masukin tank, mereka nggak kayak ikan gupi sama ikan neon yang mereka cuma mau makan di permukaan sama di tengah air. Nah, kalau ikan yang kuning sama ikan satu lagi mana ya, nggak kelihatan, ada warna putih yang mati kemarin itu, dia mau makan di bawah. Jadi di sisa-sisa makanan itu di Pasir Malang sama di Mos itu dimakan sama dia, bersih. Kalau ikan neon nggak terlalu bisa ngebersihin sih kalau saya lihat kemarin. Cuma ikan yang kuning aja ini yang bisa ngebersihin. Sama itu saya juga kurang paham ya, ini jenis ikan apa ya ini. Ini kayak ikan sapu-sapu, cuma bentuknya kayak ikan sapu-sapu, cuma dia jarang nempel di kaca. Kalau ikan sapu-sapu kan nempel di kaca. Kata yang jual sih dia salah satu fungsinya itu buat bersihin sisa makanan di bawah. Nah, sebelum saya punya ikan sapu-sapu itu sama ikan yang warna kuning itu, kuning apa oranye ya nyebutnya, oranye mungkin ya. Bahasa Indonesia itu jingga kalau nggak salah. Di Mos sama di Pasir Malangnya itu kotor, banyak sisa makanannya. Akhirnya saya cari ikan yang bisa bersihin sisa-sisa makanan. Oh, itu sama yang di pojokan tuh yang ikannya putih hitam.
itu juga sama jenisnya. Tapi saya nggak tahu sih sebenarnya nama ikan, saya nggak terlalu hafal, cuma seneng ngeliatnya sih. Oke, mungkin begitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat buat bro and sis yang menonton video saya. Mudah-mudahan bisa terinspirasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.